Izin, Komandan. Kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Tulang Bawang pada Rabu sore menyebabkan panik tim medis, pasien, dan keluarga pasien. Mereka berhamburan keluar ruangan karena khawatir terdampak. Beberapa pasien yang kabarnya terkena asap dievakuasi petugas untuk dipindahkan ke ruangan lain. Menurut petugas, api pertama kali muncul dari ruangan kosong yang tidak terpakai di samping ruang perawatan bayi. Petugas sempat menangani kebakaran dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun gagal. Petugas kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran karena api kian membesar. Tadi tiba-tiba ada api. Nah, di sini kan ada tempat istirahat cleaning service. Nah, kemudian cleaning service tersebut berteriak kebakaran. Kemudian ya tim kami kan ada tim namanya tim kode red ya, kode red rumah sakit. Kemudian datang memadamkan dengan pemadam api ringan dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian kita panggil damkar. Oke. Kemudian dipadamkan sudah. Bu, ini ada pasien nggak tadi, Bu? Pasti. Kalau untuk yang ruangan yang terbakar ini memang ruangan tidak terpakai, ya. Kemudian sebelahnya yang paling dekat ini ruang perinatologi. Ruang perinatologi ini ada merawat 3 bayi. 3 bayi. Tapi kondisi aman, Bu ya? Aman, sudah dipindahkan ke ruang ICU semua. Ruangan yang terbakar kini diberi garis polisi. Penyebab kebakaran masih diselidiki dan diduga kuat akibat korsleting listrik. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Pada Kamis siang, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang telah kembali normal. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua orang pria warga Natar Lampung Selatan melapor ke Bidang Propam Polda Lampung karena mengaku jadi korban pemerasan beberapa anggota polisi terkait masalah narkoba. Pelapor berinisial SR dan IP yang merupakan kakak dan adik yang dituduh sebagai bandar narkoba. Kejadian bermula saat kedua pelapor ditangkap di sebuah gang di Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung oleh para terlapor pada hari Minggu lalu. Pelapor menyatakan dipaksa mengakui sebagai pemilik 1 paket sabu-sabu di dekatnya. Keduanya kemudian dibebaskan setelah membayar uang 5 juta rupiah. Para pelapor menyatakan para terlapor membawa pistol dan mengaku sebagai polisi sektor, namun tidak menyebutkan asal polsek. Saya ditangkap oknum polisi, ngakunya dari sektor. Dia minta damai 25 juta, terus saya tidak punya uang sebanyak itu, terus turun jadi 5 juta, terus saya diajak keliling-keliling, dan saya minta keadilannya. Dan saya disuruh ngaku barang siluman itu dengan oknum polisi, dan saya tidak mau mengakui saya di sama si oknum polisi itu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung pada Kamis siang menyatakan membenarkan adanya laporan tersebut dan kini masih dalam penyelidikan Bidang Propam Polda Lampung. Dapat informasi namun kami masih mendalaminya. Nah, untuk itu kami dari Polda Lampung akan menginformasi untuk perkembangannya. Tapi memang benar itu ada lagi ditangani oleh Propam. Untuk terkait kasus itu akan didalami oleh Propam Polda Lampung. Pada laporannya ke Polda, para pelapor memberikan rekaman panggilan telepon video atau video call dengan para terlapor serta bukti pengiriman uang secara daring. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Tidak hanya menyasar kendaraan dan barang berharga milik warga, namun ada juga penjahat yang menyasar kabel induk milik perusahaan listrik negara atau PLN. Pencurian kabel terjadi di Lampung Timur yang diperkirakan terjadi pada Rabu dini hari. Para pelaku mencuri kabel di 3 gardu listrik di 3 lokasi, yakni Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Desa Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sri Bawono, dan Desa Waimuli, Kecamatan Labuhan Maringgai. Akibat pencurian kabel PLN tersebut, listrik di 3 desa tersebut padam hingga selama 9 jam.
Pak, ini kejadiannya itu dari jam berapa setahu kita, Mbak? Perkiraan sekitar jam 4. Jam 4 ya. Sempat mati lampu ya, Mbak ya? Iya. Berapa jam mati lampu? Sekitar 9 jam, Pak. 9 jam. Dari ini. Ini kan menuju ke open ya? Open Iya. ya. Ada kerugian nggak sih di kita? Kalau kerugian sebenarnya belum ada sih, Pak. Cuman untuk pekerja aja yang sedikit terkendala sih. Yang penting ada kendalanya juga ya? Iya, benar-benar. Kendalanya kendala seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, yang pasti untuk mereka bekerja, kelas dan sebagainya kan terganggu gitu. Nggak ada pekerjaan. Jam 3-an. Jam 3-an ya? Waktu itu keadaannya kayak mana sih ceritanya? Ya nggak tahu kita, Pak. Pokoknya habis mati lampu ya? Iya, habis mati lampu. Terus? Di situ mati pertama, terus hidup lagi, terus mati yang kedua itu sampai terus. Sampai jam berapa? Sampai ini tadi hidup jam 12. Jam 12 ya. Pencurian diketahui petugas teknisi PLN setelah menerima laporan listrik padam. Petugas memperkirakan para pelaku adalah orang yang mengerti tentang listrik sebab kabel yang dicuri terjadi saat ada aliran listrik tegangan tinggi. Tanpa padam dia, Pak. Matinya tanpa padam. Maksudnya? Nyurinya tanpa padam, nggak tanpa mati di gardu itu udah dimotong gitu. Berarti tapi kabel itu masih keadaan hidup? Keadaan hidup. Jam berapa sih Pak kejadiannya Pak? Jam berapa? Sekitar jam 4-an. Sekitar jam 4-an. Jam 4 subuh ya? Kabel listrik yang hilang diperkirakan lebih dari 100 meter senilai puluhan juta rupiah. Pencurian kabel telah dilaporkan pihak PLN ke polisi. Hasib Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sebanyak 200 paket nasi kotak diberikan kepada para murid penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Kamis pagi. Menu makanan yang diberikan adalah nasi putih, telur rebus, ayam goreng, sayur mayur, hingga buah-buahan dan susu. Pembagian makanan di SLB tersebut untuk mendukung penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG oleh jajaran Polres Lampung Selatan yang bekerja sama dengan perusahaan swasta. Pada kegiatan ini, petugas juga menghibur para siswa dengan mengajak belajar bersama hingga bermain musik. Ya alhamdulillah sih ya, kalau kita lihat turun langsung tadi ya, antusias mereka cukup baik ya, mereka happy, mereka senang ya dengan segala keterbatasan mereka, namun mereka juga saya lihat punya multi talenta yang sangat luar biasa. Ini program akan berkelanjutan ya? Ya, ini terus memang kami rutin ya dari Polres Lampung Selatan berkelanjutan, termasuk dibantu juga dari Kapolsek jajaran ya untuk bisa terus bersinergi dengan stakeholder terkait dengan makan bergizi gratis yang insya Allah terus kita continue untuk kita laksanakan. Para siswa SLB di Lampung Selatan baru pertama kalinya menerima bantuan program makanan bergizi gratis. Mereka berharap program tersebut digelar secara rutin. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.